Halo, kembali lagi dengan saya Gary dari By Gary. Dan ini adalah chapter ke-10 ya dari Gary's Art of Accounting Basics. Dan chapter 10 kali ini kita membahas ya penyajian ekuitas berdasarkan entitas ya teman-teman ya. Ini udah saya spoil juga judulnya dari chapter 9 ya teman-teman. Oke, kita langsung mulai saja. Apa itu entitas? Nah, mungkin teman-teman udah ada yang familiar ya dengan istilah entitas. Mungkin dari teman-teman yang lain juga belum familiar ya. Nah, kalau dalam konteks akuntansi, entitas itu memiliki arti seperti satuan usaha, sebagai satuan usaha, atau orang pribadi yang memiliki data keuangan, teman-teman. Jadi, misal saya adalah entitas, teman-teman. Nah, teman-teman yang nonton juga entitas. Teman, misal saya, apa, oh, apabila teman-teman memiliki teman kantor atau memiliki orang rumah ya, itu juga masing-masing entitas, teman-teman. Jadi masing-masing orang pribadi itu adalah entitas. Nah, namun entitas juga adalah satuan usaha, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada CV juga entitas, ya. CVA, CVB, CVC itu adalah entitas A, entitas B, entitas C. Nah, jadi misalnya ada 10 CV, maka ada 10 entitas. Bisa juga seperti firma, perseorangan, usaha perseorangan ya, perseorangan terbatas itu juga semua entitas teman-teman ya. Jadi entitas itu benar-benar satuan usaha atau orang pribadi yang memiliki data keuangan ya teman-teman ya. Bentuk dari entitas teman-teman. Bentuk dari entitas ini slide 1 dari 2 slide ya. Secara umum entitas itu yang memerlukan laporan keuangan akuntansi di Indonesia ya. Ini kita ngomongin Indonesia. Yang pertama ada orang pribadi teman-teman. Orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan untuk keuangan pribadi dan tidak memiliki modal teman-teman. Nah, jadi orang pribadi ini kenapa perlu ya laporan keuangan akuntansi ya teman-teman ya. Ini gunanya adalah untuk menyusun SPT teman-teman. Jadi saya memiliki rekan kerja ya, di mana mereka mengisi SPT itu mostly mereka menggunakan ingatan, mengecek saldo bank, mengecek rekening koran dan sebagai metode dan berbagai metode lainnya ya teman-teman ya. Nah, namun saya yakin data mereka pasti tidak seakurat data yang ada pembukuan accounting teman-teman. Saya pribadi ya memiliki pembukuan untuk keuangan pribadi di mana saya memiliki pencatatan akuntansi untuk seluruh transaksi keuangan saya dari sejak saya umur 17 atau 16 ya teman-teman. Saya lupa kayaknya dari umur 16 saya sudah memiliki pembukuan akuntansi. Nah, jadi saya sudah menerapkan pembukuan akuntansi hingga sekarang. Nah, orang pribadi ya teman-teman itu juga boleh melakukan pembukuan akuntansi gunanya untuk mempermudah pelaporan SPT. Nah, sekarang ada usaha perseorangan, teman-teman. Ini adalah satuan usaha ya, yang biasanya dimiliki satu orang saja, dan usahanya itu didanai oleh satu orang juga gitu. Nah, ini adalah usaha-usaha yang seperti jualan bakso misalnya, jualan bakso itu umumnya cuma satu ownernya teman-teman ya. Misal buka tempat laundry teman-teman. Nah, itu biasa owner juga cuma satu teman-teman ya. Apabila ownernya cuma satu, maka namanya adalah usaha perseorangan ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke firma teman-teman. Satuan usaha yang terdiri dari beberapa partner ya, yang ikut menyertakan modal dalam usaha. Firma atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu firm ya, ini isinya itu partner ya teman-teman ya, yang menyertakan modal dalam usaha. Jadi partner ini artinya banyak nih, beberapa partner ya. Beberapa partner artinya beberapa orang nih, beberapa orang yang menyertakan modal. Jadi bukan hanya satu teman-teman ya. Sekarang kita masuk slide kedua ya. Ini ada persekutuan komoditer, di mana singkatannya CV ya. Jadi kalau teman-teman biasa melamar kerja menemukan yang namanya CV ya teman-teman, itu adalah persekutuan komoditer namanya teman-teman. Nah, satuan usaha yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif yang ikut menyertakan modal dalam usaha teman-teman. Nah, aktif dan pasif maksudnya apa ya teman-teman? Jadi di CV ini kan ada sekutu yang namanya sekutu aktif di mana dia menyertakan modal dan dia juga kerja teman-teman. Tapi ada juga yang namanya sekutu pasif, teman-teman. Yang nyertain modal tapi dia nggak kerja, teman-teman. Dia cuma kasih duit aja gitu, teman-teman. Cuma ngasih modal untuk kerja. Si sekutu aktifnya, teman-teman. Nah, sekarang ada persoalan terbatas ya. PT. Nah, satuan usaha yang terdiri dari pemegang saham yang mengikut menyertakan modal dalam bentuk saham ya, teman-teman. Saham itu adalah surat kepemilikan perusahaan, teman-teman ya. Nah, lalu ada koperasi, teman-teman. Satuan usaha yang terdiri dari anggota koperasi yang ikut menyertakan modal dalam bentuk ya simpanan wajib dan simpanan pokok, teman-teman. Nah, 6 entitas ini teman-teman ya, ini
umum dijumpai di Indonesia, dan mereka berenam ini perlu pembukuan, teman-teman. Mereka memerlukan pembukuan dan laporan keuangan akuntansi, teman-teman. Nah, penyajian ekuitas ya di laporan keuangan akuntansi untuk 6 entitas tadi itu berbeda, teman-teman ya. Berdasarkan entitasnya itu berbeda semua, teman-teman. Nah, dalam akuntansi praktik umum untuk perlakuan ekuitas setiap entitas adalah berbeda. Berikut adalah perbedaannya, teman-teman ya. Jadi orang pribadi ya, itu tidak memiliki modal ya. Contoh saja, teman-teman apabila mau membuat pembukuan orang pribadi ya, membuat pembukuan untuk keuangan pribadi teman-teman sendiri, emang teman-teman ada modal? Tentu tidak ya, teman-teman ya. Orang pribadi tidak memiliki modal, dia hanya memiliki kekayaan bersih, teman-teman. Nah, kekayaan bersih ini adalah saldo laba ya, modal ya, setoran modal ya, teman-teman. Ini adalah bagian dasar dari ekuitas ya. Lalu kita lanjut ke usaha perseorangan. Nah, apabila teman-teman mendirikan sebuah usaha, mungkin usahanya usaha tempat meja biliar atau lapangan untuk olahraga ya, teman-teman ya. Nah, usaha tersebut pasti membutuhkan modal, teman-teman ya. Nah, usaha perseorangan itu biasa hanya menyajikan modal, teman-teman, dalam bentuk setoran modal ya, tapi tidak menyajikan laba ditahan atau saldo laba. Nah, gimana maksudnya kok bisa tidak menyajikan, teman-teman? Nanti saya bahas lebih tuntas di slide ketiga dari materi yang ini ya, teman-teman. Kemudian ada firma ya, teman-teman. Ini sama seperti usaha perseorangan, hanya menyajikan modal ya, setoran modal, tapi tidak ada menyajikan laba, teman-teman. Nah, lalu yang keempat ada persekutuan komanditer, CV ya. Hanya menyajikan modal, dalam kurung setoran modal ya, dan tidak menyajikan laba ditahan. Ini sama persis dengan usaha perseorangan dan juga firma yang tadi, teman-teman. Yang kelima, nah, ini ada perseroan terbatas, teman-teman, atau PT. Ini pasti sering ketemu nih namanya PT, PT, CV juga pasti sering. Nah, perseroan terbatas itu menyajikan modal ya. Dia juga menyajikan modal nih. Dia berbeda dengan CV, firma, dan eh, perseorangan, di mana dia menyajikan modal tapi nggak ada laba ditahan. Kalau PT ya, dia menyajikan modal dalam bentuk modal saham ya, dan menyajikan laba ditahan ya, teman-teman. Dia menyajikan laba ditahan, berbeda dengan yang lain. Dia menyajikan laba ditahan ya. Nah, modal saham ya adalah jenis ekuitas setoran modal, dan laba ditahan adalah jenis ekuitas saldo laba, teman-teman. Sekarang lanjut ke koperasi. Koperasi ini menyajikan ya, dia juga menyajikan modal ya, tapi bentuknya itu simpanan pokok dan simpanan wajib ya, teman-teman. Koperasi menyajikan simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, ini adalah bentuk dari setoran modal ekuitas ya, teman-teman ya. Dan sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha ini sebenarnya laba ditahan, teman-teman. Tapi bahasa mereka beda. Mereka menggunakan bahasanya itu sisa hasil usaha. Ini adalah saldo laba ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke slide ketiga. Ini adalah ilustrasi gampangnya ya. Penyajian ekuitas berdasarkan entitas ya. Ini slide terakhir. Nah, ekuitas ya, di paling kiri itu saya sajikan saldo laba dan modal ya. Untuk orang pribadi, saldo laba itu ada, namanya kekayaan bersih, teman-teman. Untuk modal tidak ada, ya. Lalu untuk usaha perseorangan, itu dia memiliki modal tapi tidak memiliki saldo laba, teman-teman. Nah, terus kemana saldo labanya? Jadi sebenarnya ya, usaha perseorangan itu memiliki saldo laba, teman-teman. Tapi saldo labanya itu langsung diperhitungkan ke modal. Jadi apabila dia laba nih, langsung ditambah ke modal. Jadi modal selalu bertambah. Modal hari ini tanggal 1 misalnya 1 juta, di bulan yang sama itu ternyata ada laba 3 juta, modalnya jadi 4 juta, teman-teman. Nah, jadi dia nggak misahin saldo laba sama modal, nggak dipisahin, dia langsung gabung, tapi semuanya dalam naungan modal. Ini berlaku juga ke firma dan CV, teman-teman, atau persekutuan komanditer. Semuanya itu memiliki saldo laba ditahan, ya, saldo laba ya, tapi semuanya digabung ke modal. Jadi munculnya modal doang, teman-teman. Tapi sebenarnya saldo laba itu ada, teman-teman. Mereka gabungin semua ke modal. Nah, kalau di perseroan terbatas atau PT, dia ada saldo laba ya, bunyinya laba ditahan, dan dia juga ada modal, namanya modal saham, teman-teman. Kalau koperasi, saldo laba dia itu namanya sisa hasil usaha atau SHU. Nah, untuk modalnya itu simpanan pokok dan simpanan wajib, teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Tentukan ya jawaban dari pertanyaan berikut ini. Nah, di Indonesia ya, entitas apa yang memiliki modal dalam bentuk saham, teman-teman? Nah, lalu kedua, ada di Indonesia ya, di Indonesia ini simpanan pokok dan wajib itu store modal dari entitas apa, teman-teman? Tuh. Oke,
Apabila ya orang pribadi melaksanakan pembukuan untuk dirinya sendiri, apakah dia memiliki modal? Nah, coba dijawab ya teman-teman ya. Lalu ada apakah orang pribadi dan usaha perseorangan itu sama? Nah, menurut teman-teman sama atau beda ini teman-teman ya? Lalu ada apakah usaha perseorangan, firma, dan CV memiliki laba di tangan teman-teman? Nah, menurut teman-teman ada atau tidak ya? Coba di-review lagi penjelasan saya sebelumnya dan coba dijawab uji pemahaman ini. Jawablah di kolom komentar dan apabila benar akan saya tanggapi Anda benar dan apabila menurut saya Anda salah, maka saya akan menjawab komentar teman-teman ya. Saya jelaskan kenapa menurut saya salah dan saya memberikan jawaban yang benar, teman-teman. Oke, itu aja untuk chapter ke-10 ya. Semoga materinya dapat dipahami. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di chapter 11.